mestinya itu kan kecenderungannya ke sini. Tapi ketika kondisi di lapangan ternyata kecenderungannya malah ke sini. Artinya pemerintah memihak pada pasar. Selamat pagi, apa kabar? Kemarin saya lupa, atau mungkin saya perlu mengingatkan lagi. Jadi ada pendekatan. Nah, biasanya yang sering dipakai kan struktur fungsional. Nah, ini ternyata ada perbedaan antara struktur fungsional dengan fungsionalisme struktur. Nah, ini mengacunya ke Parson, ini mengacunya ke Robert, jadi yang biasanya ini kan kalian sering menikah dengan istilah akil itu di sini. Tapi beda dengan fungsionalisme struktur yang ada di sini. Ada 4 yang menjadi kecenderungan ini ya. Satu itu fungsi, 2 disfungsi, 3 fungsi laten, 4 fungsi manifest, 5 keseimbangan, timbangan atau equilibrium. Nah, kalau kita masih mengacu pada ini, nah itu bisa kita gunakan sebagai penelitian kualitatif. Tahu bedanya kelima ini? Kalian biasanya kan hanya menggunakan agil itu aja ya. Agil ini sebenarnya sudah bukan gagasannya Parson, cuman ini sudah singkatan yang ditetapkan oleh Reger sebagai penulis buku Sosiologi Mikro Makro. Nah, tahu bedanya fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest, keseimbangan? Tahu nggak? Belum. Nah, contohnya fungsi. Ini kalian belajar 4 tahun di ilmu pemerintahan. Kemudian setelah lulus kalian bekerja atau beraktivitas di pemerintahan. Maka secara struktur fungsi ini berjalan. Atau kalau dalam pemerintah bisa katakanlah biasanya kan ada pelatihan atau semacam kepemimpinan dan sebagainya itu bagi perangkat desa. Nah, pelatihan-pelatihan yang diadakan itu ternyata mendukung, dan setelah mengikuti pelatihan maka setelah terlaksananya pemerintahan menjadi lebih baik. Maka secara struktur fungsinya ini berjalan. Beda dengan disfungsi, sudah dilatih sedemikian rupa, anggaran banyak, tapi ternyata tidak cocok. Sudah pokok fungsinya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Itu menjadi disfungsi, tidak berfungsi, percuma. Nah, kalau fungsi manifest, fungsi laten itu fungsi yang tidak dikehendaki. Kalau fungsi manifest itu fungsi yang dikehendaki. Tahu bedanya yang tidak dikehendaki dan dikehendaki?
dikehendaki bisa jadi akan dihindari atau bisa jadi akan dihilangkan di dalam struktur itu. Kalau fungsi manifest, fungsi katakanlah gini, kalian belajar di pendidikan tinggi, biasanya kan ada investasi pendidikan jangka panjang, maka kita mengorientasikan sekian tahun ke depan, maka kita minimal memiliki kecakapan tertentu, memiliki kemampuan tertentu. Itu termasuk fungsi manifest kita dalam pendidikan, fungsi-fungsi yang kita kehendaki. Keseimbangan ini adalah struktur dan fungsinya akan berjalan seimbang. Bagi yang mungkin akan meneliti tentang pemerintah desa atau mungkin pemerintah kecamatan atau mungkin kabupaten, ini bisa dipakai. Yang meneliti tentang apa namanya, kebalikan dari ini, ada kebalikannya. Yang memprotes ini adalah kehendak melalui teori konflik. Ini cocok gawe alek ini. Yang disebut konflik. Jadi maksudnya begini. Kalau dalam pandangannya Merton, fungsi-fungsi ini telah berjalan sebagaimana mestinya. Kalau dijelaskan di sini, sampai kemiskinan pun itu bisa dibuat fungsional. Contohnya begini, kemiskinan memang selalu ada dan belum bisa dihentikan karena bisa jadi masyarakat itu masih memegang tradisi lama, belum mau berubah secara kondisinya, secara kebiasaannya. Artinya dalam kondisi seperti ini, kemiskinan itu dipandang lebih fungsional. Jadi kalau menurut teori konflik, masyarakat itu tidak bisa dibiarkan fungsional saja. Artinya nanti hidupnya akan statis. Tata di masyarakat itu statis, tidak ada perubahan apapun. Karena dia berjalan sesuai fungsinya. Kritik tidak ada, terus kemudian protes tidak ada. Nah, makalah muncullah teori konflik. Untuk menciptakan apa? Untuk menciptakan ada keteraturan. Katakanlah dalam berjalannya pemerintah itu tidak sesuai dengan tugas pokok fungsinya, kewenangannya diselewengkan, semena-mena dan sebagainya. Maka teori konflik akan muncul, proteslah masyarakat. Itulah kenapa kalau kita melihat ya, banyak orang demonstrasi tidak hanya mahasiswa tapi juga masyarakat karena protes kepada pemerintah, karena kehidupannya diganggu. Misal masyarakat ini sudah ada ayam tentrem, kemudian ada pabrik, ada ada limbah, kan mengganggu. Itu tidak ada peran pemerintah. Pemerintah hancur. Nah, maka ada protes warga. Ini pemerintah yang memfasilitasi, maka tidak bisa dibendung ketika ada demo, ada protes dan sebagainya. Itu makanya muncul ini. Nah, terus kemudian, kemarin saya belum menyatakan ya tentang makro mikro itu. Nah, jadi di dalam makro ya, di dalam makro objektif itu contohnya itu birokrasi. Kedua, teknologi, hukum, nah itu masuk di dalam makro objektif. Jadi ada aturan yang mengikat secara penuh dan sifatnya besar. Nah, seperti birokrasi itu kan ngomongkan garansi, ya kan? Tidak bisa hanya personal ataupun struktur sebagian, tapi sudah ngomongkan ke semuanya. Itu makro objektif. Contohnya kemudian makro subjektif itu kultur, norma, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Ada aturannya besar ya. Norma itu kan aturan yang katakanlah di suatu masyarakat Mojokerto.
beda dengan masyarakat di tempat lain. Itu ada kultur, cara gaya bicaranya dan sebagainya. Bagi sebagian orang di tempat lain itu mungkin saru, tapi kalau di sini mungkin tidak. Tapi itu diterapkan oleh personal. Itu namanya makro subjektif. Berikutnya mikro objektif, itu pola tingkah laku, tindakan, interaksi sosial. Kita berinteraksi semacam ini, nah ini masuk dalam mikro objektif. Terus kemudian dalam mikro subjektif itu konstruksi sosial tentang realitas. Dalam bukunya Becker. Jadi katakanlah kita secara pribadi dikonstruksi sedemikian rupa. Seperti contohnya kalau kalian lihat Maria, itu dikonstruksi. Atau mungkin kajian-kajian gender itu masuk contoh ini. Sampai ngantuk baca ini. Jadi katakanlah kajian gender ya, kajian gender feminisme itu masuk di dalam kajian-kajian, masuk di dalam levelnya mikrosubjektif. Dikonstruksi sedemikian rupa sehingga muncullah apa namanya ada namanya prostitusi online, ada ya semacam itu. Secara tubuh dia dikonstruksi sedemikian rupa untuk bisa dijual. Kan ada Dipoles. semacam itu dikonstruksi. Artinya secara tubuhnya kan sebenarnya kan dia untuk diri sendiri, tapi karena dikonstruksi secara sosial, oh ternyata laku. Nah itulah kemudian muncullah istilah-istilah semacam itu. Auto mucikari. Nah, Busuk. tapi tidak cocok untuk ilmu pemerintahan. Itu cocoknya bagi jurusan-jurusan kesejahteraan sosial. Makanya anak-anak kesos itu kesejahteraan sosial itu mesti penelitiannya di tempat-tempat seperti itu. Pindah kono Pak. Hah? Pindah kono kan enak. BC. Retes BC. Nah, berikutnya saya ingin mencontohkan latar belakangnya sudah jadi apa belum? Ini harus garap paling terbelakang kok. Kira-kira arah penelitiannya kemana sudah ketemu belum? Nah, kemarin yang sempat konsultasi, kemarin yang sempat konsultasi itu Eli sama Alek sama ini. Nah, ini saya contohkan mungkin berbeda dengan penelitian sebelum-sebelumnya. Nah, ini kira-kira nanti membuat latar belakangnya seperti apa. Jadi saya contohkan yang punya Eli. Jadi dia kepengen melihat di pemerintahan, nah, dan kemudian dikaitkan dengan masyarakat sekitar. Itu nanti kira-kira ada enggak semacam kaitannya adanya pemerintah desa itu loh, sebenarnya berfungsi enggak dengan tugas pokok fungsinya dalam melaksanakan pemerintahan. Di situ saya kasih tahu ada 3. Nah, ada swadaya, terus apa? Swadaya, 3 swasembada. Nah, bagian-bagian ini jarang menjadi kajian, jarang menjadi pokok kajian ketika menentukan pemberdayaan masyarakat. Biasanya hanya mengacunya pada anggaran saja, jarang sekali mendasarkan pada ini. Kemarin tak minta gini, buatlah kategorisasi, katakanlah satu kecamatan ya, satu kecamatan. Itu katakanlah ada 18 desa. Diidentifikasi semuanya desa-desa mana saja yang kemudian tergolong dalam swadaya, swakarya dan swasembada, sehingga nanti punya semacam punya kategorisasi yang itu bisa menjadi usulan kepada pemerintah desa ketika melakukan pemberdayaan,
melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan yang lain. Jarang yang membuat acuan pada ini. Artinya ketika desa itu masih sifatnya swadaya, tidak bisa disamakan pelaksanaannya dengan swasembada. Begitu juga yang ini. Yang menjadi latar belakang adalah Judulmu teman-teman. bagaimana selama ini pelaksanaan tata laksana desa, pemerintahan desa. Tugas-tugas pokok fungsi yang ada di desa itu seperti apa selama ini? Lurah apakah sudah bekerja sebagaimana mestinya? Sekdes, kaur, kepala dusun dan lain sebagainya ini apakah memiliki frame yang sama di dalam pemberdayaan pembangunan masyarakat? Mana ku tahu. Ini bisa menjadi usulan baru di dalam katakanlah ada semacam bantuan, ada APD, ada DD untuk pelaksanaan pemerintahan desa. Mendasarkan pada ini. Nah, jadi latar belakang. Selama ini gejalanya seperti apa? Jadi kalau dalam istilah sosial itu ada dasai dan dasolen, kondisi senyatanya dan kondisi semestinya. Aturan itu kan biasanya sifatnya normatif, ya kan? Artinya dibuat sefungsional mungkin. Mestinya pemerintah desa itu seperti ini, seperti ini. Tapi kondisi di desa kan kadang berbeda kadang 90 derajat, kadang 180 derajat. Nah, bagaimana menyandingkan antara peraturan yang ada itu dengan kondisi yang ada ini? Sinkron tidak antara aturan yang ada dengan kondisi yang ada ini? Kalau tidak ada, maka ketemulah nanti tema-tema kajian pendidikan itu. Itulah kemudian diangkat menjadi tema kajian penelitian. Bisa dipahami? Atau blank? Pun Pak, iku ae cukup wis ngelu aku. Kedua, ini yang agak fungsional. Nah, contohnya yang agak fungsional ini. Artinya ini menjadi usulan yang menjadi fungsional. Konvensional yang gelem ngerti. Beda dengan ini agak berkonflik. Kemarin ada apa lagi? LSM, Nah, ada LSM. Terus? Kades, Hah? Kades, Kades. Terus? PT Pria, Nah, PT Pria. Masyarakat. Masyarakat. Nah, Wis tadi wis. ini kejadian ini dia mencoba mengkaji di Maroko. Kerangka berpikir. Katanya kita minta terjun lapangan untuk identifikasi aja kira-kira kondisi di situ seperti apa. Bagaimana keterkaitan antara ini dengan ini? Min plus. Apakah ini dengan ini begini? Plus. Paket Kalau begini berarti plus. pro. Itu artinya ini mendukung penuh pada ini. Katakanlah plus. Bagaimana ini dengan ini? Pro plus. Nah, plus. Artinya sebagian. Ya. Bagaimana ini dengan ini? Plus. Kalau ini dengan ini ada kaitannya enggak? Enggak. Enggak ada kaitannya. Maka secara otomatis LSM dengan masyarakat protes terhadap PTPA. Pemerintah ini kan tidak ikut protes, tidak ikut demo. Yang ikut demo kan masyarakat yang LSM. Nanti PTPA. Kecenderungan mainnya di mana? Untuk menjadi nanti itu biar menjadi konflik Antara Kades dan masyarakat. Nah, saya tanya gini, kepala desa dipilih itu tujuannya untuk apa? Mengayomi masyarakat, karena yang memilih masyarakat.
bisa dibenarkan enggak ketika pada kasus ini kepala desa itu justru cenderung ke sini daripada ke sini? Ya kan? Nah, ketemulah masalah. Mestinya itu kan kecenderungannya ke sini. Tapi ketika kondisi di lapangan ternyata kecenderungannya malah ke sini. Artinya pemerintah memihak pada pasar atau pemilik modal. Ini kan ibaratnya pemilik modal, bidang usaha. Tapi kecenderungan ke sini ada. Ini jadi ketemu. Jadi latar belakang. Di situ bisa diungkap tentang kasus-kasus yang ada ini. Kepala desa tugas pokok fungsinya apa selama ini? Radio. Maka ketemu nanti. Kalau ternyata ini bisa dibenarkan, tidak ada tidak ada keberpihakan dari kepala desa kepada masyarakat, maka bisa dibenarkan bahwa fungsi-fungsi atau yang berjalan di lingkup kepala desa atau tugas-tugas yang mestinya dilaksanakan oleh kepala desa itu tidak berjalan sebagaimana mestinya.